Lagi, nama saya Brenda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian somatoform dan tentang etologi dan macam-macam gangguan somatoform itu apa aja sih. Jadi, pengertian somatoform dalam psikologi dikenal dengan somatoform disorder. Gangguan somatoform yang diambil dari bahasa Yunani, soma yang berarti tubuh. Dalam gangguan somatoform, orang memiliki simptom fisik yang mengingatkan pada gangguan fisik. Namun, tidak ada abnormalitas organik yang dapat ditemukan penyebabnya. Gangguan somatoform adalah suatu kelompok gangguan yang memiliki gejala fisik sebagai contohnya nyeri, mual, dan juga pusing, di mana tidak dapat ditemukan penjelasan medis. Suatu diagnosa gangguan somatoform mencerminkan penilaian klinis bahwa faktor psikologi adalah suatu penyumbang besar untuk onset keparahan dan durasi gejala. Gangguan somatoform adalah tidak disebabkan oleh pura-pura yang disadari oleh gangguan buatan. Jadi gangguan somatoform ini benar-benar real, ada kasus dengan psikologis, bukan karena buat-buatan dan pura-pura gitu teman-teman. Di dalam somatoform disorder terdapat jenis-jenis yang memiliki spesifikasi dan gejala yang berbeda-beda. Pada gangguan somatoform, sebuah kelompok gangguan psikologis yang melibatkan keluhan akan simptom-simptom fisik yang diyakini merefleksikan konflik atau isu psikologi yang berdasari pada sejumlah kasus tidak ada dasar medis untuk simptom-simptom fisik tersebut. Jadi ini nih sesuai dengan medis gitu. Jadi dalam medis juga somatoform itu adalah penyakit psikologis. Jadi bukan pura-pura. Yang kedua, saya akan menjelaskan dengan etologi. Apa sih? Terdapat faktor psikososial berupa konflik psikologi di bawah sadar yang punya tujuan tertentu. Pada beberapa kasus ditemukan faktor genetik dalam transmisi gangguan ini. Selain itu dihubungkan pula dengan adanya penurunan metabolisme suatu zat tertentu di lobus frontalis hemisfers non-dominan. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab dikelompokkan sebagai berikut: faktor-faktor biologis, faktor psikososial. Oke, kita akan membahas tentang macam-macam gangguan somatoform. Gangguan somatoform adalah sekelompok gangguan yang ditandai oleh keluhan tentang masalah atau somatoform fisik seperti nyeri, pusing, dan mual yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Jadi sudah ditekankan ya tadi jelasnya kalau somatoform itu nggak bisa dijelaskan secara medis gitu, karena itu penyakit psikologis. Itu karena tidak adanya bukti medis yang dijelaskan penyebab keluhan fisik inilah, maka faktor psikologis dianggap memegang peran penting dalam memicu dan mempengaruhi tingkat keparahan atau serta lamanya gangguan dialami tersebut. Gangguan somatoform berbeda dengan manggeling atau dengan sindrom Mousens. Manggeling adalah kepura-puraan simptom yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang jelas, memiliki kriteria perilaku yang sengaja atau berlebih-lebihan. Pasien selalu melakukan untuk memperoleh keuntungan eksternal sebagai berikut. 1. Untuk menghindari situasi sulit atau berbahaya, menghindari tanggung jawab atau hukuman. 2. Memperoleh kompensasi kamar atau tempat tinggal gratis, persediaan obat atau perlindungan dari polisi. 3. Untuk membalas ketika pasien mengalami rasa bersalah atau penderitaan karena kehilangan finansial, menjalani hukuman legal, dan kehilangan pekerjaannya. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang adapun berbagai gangguan somatoform diantaranya, yaitu 1. Gangguan nyeri, pain disorder. Pada gangguan ini, individu akan mengalami nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak dapat dijelaskan dengan pemeriksaan medis. Jadi gangguan ini tuh memang tidak bisa diperiksa oleh medis karena ini gangguan psikologis. Jadi harus diperiksa oleh psikiater atau psikolog.
Dan yang kedua, gangguan dysmorphic tubuh, body dysmorphic disorder, merupakan keluhan yang berlebihan dibesar-besarkan tentang kekurangan tubuh. Dan gangguan ini tuh kayak udah berpikiran negatif thinking gitu. Misalnya perempuan cantik nih yang memiliki hidung yang mancung, secara individu mengalami gangguan dysmorphic tubuh bisa jadi akan menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk mengamati kekurangan hidungnya. Jadi kayak perasaan yang kurang puas gitu, kayak oh aku ada yang kurang nih, kayak gitu. Jadi yang ketiga, hipokondriasis, yakni ketakutan atau penyakit serius. Kecemasan dialami oleh yang penderita hipokondria bukan hanya sekadar meyakini secara, melainkan disertai dengan tindakan. Penderitaan hipokondria akan selalu menganggapi keluhan fisik dengan sangat serius. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit, ini penyakit itu jadi dibuatnya parno gitu, kayak berlebih-lebihan menanggapi penyakit ini. Seperti itu. Ya, penjelasannya seperti itulah. 4. Gangguan konversi. Jadi menurut DSM-5, gangguan konversi adalah gangguan dengan karakteristik munculnya satu atau beberapa simptom neurologis, misalnya buta, lumpuh, dan lain-lain, yang tidak dapat dijelaskan secara medis dan diduga faktor psikologis memiliki peran penting dengan awal dan keparahan gangguan. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya melihat kasus-kasus kayak gitu jangan dihubungkan dengan santet. Nggak semuanya ya dihubungkan dengan kayak gitu, karena mungkin aja dia terkena somatoform gitu. Jadi kalau misalnya ada teman dan keluarga yang mengalami sakit, tiba-tiba lumpuh, mungkin aja gangguan konferensi teman-teman. Jadi yang kelima, gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi adalah gangguan dengan karakteristik sebagai keluhan atau gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara adekuat, tidak memenuhi syarat dengan menggunakan hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Gangguan ini bersifat kronis, teman-teman, muncul setelah berapa tahun dan menjadi bisa sebelum usia 30 tahun. Berhubungan dengan stres psikologi dengan signifikan. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya gitu, akan dilanjutkan oleh Alip dan juga Melisa. Terima kasih. Kriteria DSM-5 untuk gangguan somatoform meliputi A. Satu atau lebih gejala somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan signifikan kehidupan sehari-hari. B. Pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebihan terkait dengan gejala somatik atau masalah kesehatan terkait yang dimanifestasikan oleh setidaknya satu dari berikut. 1. Pikiran yang tidak proporsional dan gigi tentang keseriusan gejala seseorang. 2. Kegelisahan yang tinggi tentang kesehatan atau gejala. 3. Waktu dan energi yang berlebihan untuk gejala-gejala ini atau masalah kesehatan. C. Meskipun salah satu gejala somatik mungkin tidak ada secara terus-menerus, keadaan menjadi simptomatik persisten, biasanya lebih dari 6 bulan. Diagnostik DSM-5. Individu dengan kelainan gejala somatik biasanya memiliki gejala multiple. Saat ini, gejala somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Kriteria A. Kriteria B. Individu dengan gangguan gejala somatik cenderung memiliki tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi tentang penyakit ini. Individu biasanya mengalami kesulitan yang terutama berfokus pada gejala somatik dan signifikansinya. Ketika ditanya langsung tentang kesusahan mereka, beberapa individu menggambarkan dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain dari kehidupan mereka, sementara yang lain menyangkal sumber kesusahan apapun. Selain gejala somatik, kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan seringkali terganggu, keduanya secara fisik dan mental. Pada gangguan gejala somatik yang parah, gangguan ditandai dan ketika persisten, gangguan tersebut dapat menyebabkan ketidakabsahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penanganan terhadap somatoform. Tips agar mengurangi rasa cemas atau gagap
pada menghadapi situasi-situasi yang kurang mengenakan. Yang pertama, dengan menunda kecemasan. Ini adalah tips sederhana untuk mengatasi kecemasan. Yang kedua, mengambil tindakan. Misalnya, ketika sedang mencemaskan tentang masalah keuangan, sebaiknya mengambil tindakan bagaimana cara mengurangi pengeluaran dan cara mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, mengendalikan pikiran. Cara menghilangkan kecemasan yang paling penting dan utama adalah dengan belajar mengendalikan pikiran. Mengidentifikasikan pemikiran yang muncul terlebih dahulu. Misalnya, terima jika pemikiran itu memang benar dan keluarkan dan biarkan jika pemikiran itu hanya merusak diri. Yang keempat, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ketika sering memikirkan sesuatu, kemungkinan besar sesuatu tersebut akan terjadi. Misalnya, terlalu mengkhawatirkan untuk berbuat salah, maka kesalahan tersebut berkemungkinan besar akan terjadi. Maka, oleh karena itu, untuk berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Yang kelima, jangan bersifat angkuh. Sering mengkhawatirkan penilaian orang lain dan mengkhawatirkan tidak dapat memenuhi apa yang orang lain inginkan, dan pemikiran seperti ini yang membuat diri menjadi angkuh, terus-menerus mencari penghargaan dan kekaguman orang lain. Diperlukan kepercayaan yang tinggi dan ketenangan batin untuk tidak mengkhawatirkan terhadap apa yang orang lain nilai tentang diri. Kesimpulan, gangguan somatoform adalah gangguan suatu kelompok yang memiliki gejala fisik, misalnya nyeri, mual, dan pusing, di mana tidak diketemukan dengan jelas secara medis yang adekuat. Gangguan somatoform adalah tidak disebabkan dengan pura-pura yang disadari atau gangguan buatan. Gambaran yang penting dari gangguan somatoform adalah adanya gejala fisik, di mana tidak ada kelainan secara organik atau fisiologis, dan untuk hal tersebut mendapatkan bukti positif atau perkiraan yang kuat bahwa gejala tersebut terkait dengan adanya faktor fisiologis dan konflik.